Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus yang selalu baik, yang mengasihi dan menolong kita dalam segala keadaan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup, Allah yang sangat baik mengasihi kami. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu Tuhan sepanjang hari ini. Tuhan sudah menolong kami, menyertai kami dan memampukan kami. Kembali pada saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapilah kami Tuhan supaya kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Imamat pasal 3 ayat 1-2. Tertulis demikian. Jikalau persembahannya merupakan korban keselamatan, maka jikalau yang dipersembahkannya itu dari lembu, seekor jantan atau seekor betina, haruslah ia membawa yang tidak bercela ke hadapan Tuhan. Lalu ia harus meletakkan tangannya di atas kepala persembahannya itu, dan menyembelihnya di depan pintu kemah pertemuan. Lalu anak-anak Harun, imam-imam itu haruslah menyiramkan darahnya pada mezbah sekelilingnya. Saudara yang dikasih Tuhan, di Amerika Serikat, orang yang melakukan kejahatan biasanya bisa bebas sementara dengan membayar uang jaminan. Tapi hal ini tergantung pada jenis kejahatan dan keputusan dari hakim. Tidak semua kasus bisa ditebus dengan jaminan. Dan meskipun membayar uang jaminan itu tidak dapat membebaskan pelaku kejahatan dari hukuman yang akan diterimanya. Di beberapa negara lain, uang bisa menjadi alat untuk menebus, sehingga pelaku kejahatan tidak akan menjalani hukuman. Misalnya di Arab Saudi, pelaku pembunuhan bisa saja dibebaskan, tapi harus membayar uang tebusan dari pihak keluarga korban dalam jumlah yang sangat besar. Di hadapan Tuhan, kita semua manusia adalah orang-orang yang telah jatuh ke dalam dosa. Dan sebagaimana firman-Nya, maka upah dosa adalah maut. Hukuman yang menanti kita adalah kematian kekal di dalam neraka. Uang tidak dapat membebaskan kita dari penghukuman. Sebesar apapun kekayaan kita tidak dapat menyogok ataupun membayar Tuhan. Tapi Tuhan memberikan satu jalan oleh kasih karunia-Nya, yaitu melalui pengorbanannya di atas kayu salib untuk menebus kita dan membebaskan kita dari penghukuman akibat dosa. Di dalam Imamat 3 ayat 1-2 ini, kita baca tentang bagaimana korban keselamatan harus dipersembahkan oleh setiap orang, dan bagaimana darah dari korban keselamatan itu harus dicurahkan. Ada beberapa jenis binatang yang digunakan sebagai korban keselamatan. Ada lembu dan ada kambing domba. Setiap kali korban keselamatan ini dipersembahkan, maka salah satu yang harus dilakukan adalah menyembelih dan mencurahkan darahnya. Korban keselamatan di dalam imamat ini, dan begitu juga korban pendamaian serta korban penebusan dosa, adalah gambaran tentang korban Kristus. Tuhan Yesus Kristus telah mati di atas kayu salib untuk menjadi korban buat kita. Darahnya menebus kita. Dalam Matius 26 ayat 28 Tuhan Yesus katakan, "Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Dalam Ibrani 9 ayat 22 dikatakan bahwa hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Itu sebabnya darah Kristus yang memberikan pengampunan buat kita. Korban sesungguhnya yang menyelamatkan kita adalah korban Kristus.
Dia memberikan dirinya untuk saudara dan saya, supaya kita diselamatkan. Dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12, di situ tertulis, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga, selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini, tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia, yang olehnya kita dapat diselamatkan. Itulah nama Yesus Kristus, nama di atas segala nama, nama yang memberikan kepastian dan jaminan keselamatan buat kita. Dialah anak domba Allah, sebagaimana tertulis dalam Yohanes 1 ayat 29, yang menghapus dosa-dosa dunia. Dan dialah Allah sendiri, Mesias, Juru Selamat, yang menjamin keselamatan kita dan kehidupan kita yang kekal. Percayalah kepadanya dan setialah selalu sampai akhir, agar kita menerima janji keselamatan dan mengalami kehidupan kekal sampai selamanya. Bagi saudara yang belum percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, saya mengundang saudara untuk menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Ikutilah doa saya. Tuhan Yesus, aku percaya Engkau adalah Allah yang telah datang sebagai manusia. Engkau telah mati disalibkan untuk menebus segala dosa saya. Engkau bangkit pada hari yang ketiga, naik ke sorga dan akan datang kembali di akhir zaman. Aku percaya kepadamu Tuhan Yesus. Terimalah aku sebagai anak-Mu dan pimpin hidupku sekarang dan seterusnya sampai selamanya. Amin. Bagi saudara yang baru saja menyatakan iman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, berilah diri saudara dibaptis dan layanilah Tuhan, serta setialah sampai akhir. Bagi saudara semua pendengar renungan hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu dan bersyukur karena kasih-Mu. Engkau menjamin keselamatan kami dan memberikan kami penebusan, sehingga kami terbebas dari hukuman kekal, dan sebaliknya kami menerima anugerah hidup kekal dari Engkau. Terima kasih untuk kasih karunia-Mu, anugerah-Mu yang begitu besar, yang tidak dapat kami balas, tidak dapat kami bayar dengan apapun juga. Kami bersyukur untuk pengorbanan-Mu, bersyukur untuk kasih-Mu. Berkatilah kami Tuhan di sepanjang malam ini, lindungi kami dengan kasih dan kuasa-Mu. Berikan kami tidur yang nyenyak dan bangunkan kembali besok pagi dengan kekuatan baru. Kami berdoa bagi yang sedang dalam keadaan sakit, yang dalam pergumulan persoalan. Lawatlah ya Tuhan dan nyatakan kuasa kesembuhan, pemulihan, kelepasan, dan pertolongan serta mujizat-Mu bagi setiap kami. Berkatilah bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Berikanlah keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan. Dan lawatlah setiap orang dari segala bangsa supaya percaya kepadamu dan menerima anugerah keselamatan. Ampunilah kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan pimpin kami menjadi sempurna seperti kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beristirahat dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.